Salah satu fitur yang jarang banget dieksplor di PS Vita, padahal seru banget buat dicoba. Iya, fitur buat main game PS4 langsung di konsol PS Vita. Bisa dibilang seperti PS4 Portable. Main God of War, Forbidden West, atau Marvel Spider-Man ini secara portable. Pastinya bikin pengalaman gaming jadi lebih asik. Kalau ngomong portable, pasti yang kebayang main sambil duduk, lesehan, rebahan, atau ongkang-ongkang kaki. Yang mana sensasi ini nggak bisa didapat pas main konsol rumahan kayak PS4. Worth it banget buat cobain fitur yang jarang dieksplor ini. Jadi jangan kemana-mana karena ini dia tutorial lengkapnya. Fitur yang akan kita pakai ini namanya Remote Play. Remote artinya jarak jauh, play artinya main, jadi artinya main dari jarak jauh. Maksudnya kita bisa mengontrol konsol PlayStation dari jarak jauh menggunakan perangkat yang kita pakai. Dalam kasus ini, kita bisa mengontrol konsol PS4 menggunakan konsol PS Vita. Nantinya, seluruh sistem PS4 akan ditampilkan di dalam layar PS Vita, termasuk konten game bisa ditampilkan langsung ke layar PS Vita dan bisa dikontrol langsung dari PS Vita. Aslinya game tetap dimainkan di PS4. Nah, PS Vita ini berfungsi sebagai layar kedua atau sebagai display, sehingga wajar masih mampu memainkan game PS4, sebab game aslinya tetap diproses di hardware PS4. Fiturnya sama seperti remote streaming dengan Parsec, Steam Remote Play atau Moonlight di Android. Jadi untuk fitur Remote Play ini dibutuhkan dua perangkat, yaitu PS4 dan PS Vita. Berikutnya butuh akun PlayStation, dan kedua perangkat ini harus login dengan akun yang sama. Biasanya kalau punya PS4 ini sudah pasti ada akun PlayStation-nya, jadi nggak perlu buat akun lagi. Bisa pakai akun yang ada. Kalau belum, kalian bikin akun PlayStation-nya dulu di website playstation.com. Lalu pilih create account, tinggal isi semua informasinya dan selesai. Terakhir, butuh koneksi internet yang stabil dengan kecepatan minimum 15-10 Mbps. Kecepatan minimum ini berdasar pengalaman pribadi dari Teknoboys. Kita udah coba beberapa kali dengan kecepatan internet yang berbeda. Dan hasilnya yang rekomen minimal 15-10 Mbps. Di bawah itu bakal sering lag dan koneksi sering terputus. Kedua perangkat harus terhubung ke jaringan internet atau WiFi yang sama supaya didapat hasil yang lebih bagus tanpa delay atau latensi. Nah, setelah semua yang dibutuhkan sudah siap, langsung kita mulai setting-setting. Pertama, kita setting sistem PS4-nya dulu. Pastikan PS4 sudah terkoneksi ke internet. Bisa cek di menu setting, lalu pilih network dan cek box connect to internet. Lebih baik tes dulu koneksi internet untuk memastikan jaringan internet aman dan stabil. Pastikan PS4 sudah login ke akun PlayStation. Cara ceknya di menu setting, pilih account management. Kalau di sini ada pilihan logout, berarti sudah login. Jangan lupa jadikan akun ini sebagai akun utama. Activate as your primary harus selalu aktif. Lalu terakhir kita aktifkan fitur Remote Play. Pada home screen pilih menu setting, cari pengaturan Remote Play, lalu checkbox enable Remote Play untuk aktifkan fiturnya. Checkbox juga direct play dengan konsol PS Vita atau Vita TV, supaya nanti saat main Remote Play lagi bisa otomatis terhubung. Next, kita setting PS Vita-nya. Pertama, hubungkan PS Vita ke internet. Caranya masuk menu setting, lalu pilih network dan WiFi setting. Lalu hubungkan ke hotspot WiFi yang tersedia. Pastikan PS Vita sudah login akun PlayStation yang sama dengan PS4. Akun harus sama, tidak boleh berbeda akun. Nah, biasanya ada masalah buat PS Vita yang udah CFW atau hand. Mau login akun tapi tidak bisa. Password selalu salah, padahal sudah masukkan password yang benar. Memang dari sistem PlayStation sendiri untuk login dengan akun yang sama tapi beda perangkat, ini harus pakai password yang berbeda. Jadi butuh sedikit penyesuaian. Pastikan hand aktif dan enable PSN spoofing selalu aktif. Lalu pada spoof version, kalian input versi terupdate dari PS Vita saat ini, yaitu 3.74.
Sekarang kita pindah ke browser, bisa pakai smartphone, PC atau laptop. Masuk ke playstation.com dan login ke akun PS kalian. Pilih account setting lalu security. Pada 2 step verification pastikan sudah aktif. Jika belum, tinggal kalian aktifkan dan ikuti langkah-langkahnya sampai selesai. Kalau sudah, balik lagi ke menu security. Lalu pilih generate or manage device password. Selanjutnya klik generate new password. Nah, nanti akan muncul kombinasi huruf dan angka yang jadi password baru. Password ini bisa dipakai di perangkat baru selain PS4, seperti PS Vita atau Vita TV. Nah, sekarang kita pindah ke PS Vita lagi. Masuk menu PlayStation Network. Nah, saat login ini masukkan password yang tadi ya. Nah, sekarang PS Vita berhasil login ke akun yang sama. Tinggal step terakhir, kita masuk ke aplikasi PS4 Link untuk pairing dengan PS4. Pilih Remote Play dan tunggu sampai proses pairing selesai. Dan tidak butuh waktu lama, PS Vita berhasil pairing dengan PS4. Sekarang tampilan PS4 muncul di layar PS Vita, sekaligus bisa dikontrol langsung dari PS Vita. Pada posisi Remote Play, otomatis controller DS4 jadi nonaktif karena digantikan langsung oleh PS Vita. Oke, sekarang sudah siap buat main game.
Secara keseluruhan, fitur ini sangat oke buat dicoba. Rekomen banget buat yang pengen main game PS4 sambil duduk santai atau rebahan. Semua tombol bisa diakomodasi dari konsol PS Vita. Bedanya untuk tombol R2, L2, R3, dan L3 tidak menggunakan tombol fisik, melainkan diganti dengan touchpad. Ini jadi salah satu kesulitan saat main di konsol PS Vita. Kontrol dengan touchpad ternyata tidak semudah kelihatannya. Sering banget posisi jari kurang pas menyentuh sensor touchpad. Alhasil, kontrol gerakan jadi kurang smooth dan presisi. Posisi touchpad yang ada di belakang menyulitkan jari untuk ngepasin ke titik sensornya. Kalau pakai touchscreen di depan, ini malah menutupi layar sehingga mengurangi keseruan saat bermain. Buat game platformer sebenarnya nggak masalah, tapi buat game action atau FPS yang butuh kecepatan dan ketepatan ini akan sangat sulit. Seperti game Spider-Man, ini tombol R2 biasanya dipakai untuk web swing, diganti menggunakan touchpad. Jadi sulit untuk gerakan web swing yang continue terus-menerus. Atau Forbidden West yang kesulitan aim dan shoot pakai kontrol touchpad. Entah apakah ini termasuk kendala pribadi atau memang kontrol touchpad tidak cocok untuk game yang kompetitif. Kalau menurut kalian gimana boys? Enak apa nggak pakai kontrol touchpad? Selebihnya tidak ada kendala yang berarti. Game bisa ditampilkan dengan sempurna dan sangat mulus, berasa tanpa latensi sama sekali. Semua didukung dengan koneksi internet yang stabil dan pastikan posisi kita tidak terlalu jauh dari konsol PS4. Saya coba di jarak 4-5 meter ini masih oke. Di atas itu akan terjadi penurunan resolusi atau nge-lag. Untuk output suaranya sendiri ini juga muncul dari konsol PS Vita. Nah, saat ini yang saya pakai seri PS Vita Fat dengan kelebihan layar OLED yang dipakai. Dengan adanya layar OLED, grafis game ini tampil dengan warna cerah dan lebih vibrant. Pastinya memanjakan mata penggunanya. Saat ini masih coba untuk game offline saja, belum coba untuk game online FPS. Pastinya hasil akan sedikit berbeda. Sebab game online pasti memakan bandwidth internet. Mungkin next video akan kita coba khusus game online saja. Kalau kalian sepakat, langsung komen di bawah. Oke boys, semoga videonya bermanfaat. See you next video.